Pi, Mama mohon kamu jangan lakuin hal ini. Kenapa emang ya? Aduh, Bianca kamu dengar kata Mama deh. Lebih baik tidak lakukan hal itu. Kalau enggak, nanti akan senjata makan tuan ke kamu. Senjata makan tuan? Maksud Mama tuh apa? Mama tuh kalau ngomong, aduh, jangan setengah-setengah gitu dong, Ma. Mas? Mas Dimas? Kayaknya udah tidur kali ya. Ini deh, besok aja ngomongnya. Bagus deh kalau Dimas nggak bangun. Duh, tapi gimana nih kalau gara-gara Bianca akan angkat soal ini semuanya jadi malah kebongkar. Aduh, pusing-pusing. Mana udah jam segini lagi. Tahu ah, mendingan aku pulang aja dulu deh biar bisa mikir. Terus. Oke, makasih ya Pak. Kamu Siska ya? Lepasin! Lepasin saya! Kamu yang mencuri anakku kan? Kamu yang menghancurkan hidupku, kamu yang mengambil hartaku semua. Kamu Siska. Di mana anakku? Lepasin saya, kamu orang gak waras! Lepasin! Di mana? Lepasin saya! Lepasin! Hei, di mana? Lepasin! Hei! Siska! Siska, berhenti! Siska! Awas kamu. Aku akan cari kamu. Kamu sudah mencuri anakku, kamu sudah membawa pergi. Di mana kamu bawa dia? Awas! Bang, aneh sering banget lihat tuh perempuan lewat sini. Serius kamu? Ya, kagak percaya lagi. Kemarin dia tuh jalan sama perempuan muda, kira-kira umur 26 tahun. Kalau gitu, itu putri kesayanganku. Putri abang. Lah, itu perempuan itu siapanya abang? Dia orang jahat. Dia sudah menghancurkan hidupku. Dia sudah membawa kabur anakku. Putri kesayanganku, Ratna. Laki-laki ini, setelah aku keruk semua hartanya, akan aku tinggalkan dia. Asik banget Mas nonton TV-nya. Iya nih, seru. Aku buatin teh anget ya, mau? Silakan.
Nih Mas, Ayo. Waduh. silakan. Pinter tenan ya dah. Mas cinta gak sih sama aku? Iyalah, aku tresno banget karo kowe. Ah. Enak tenan. Kurang manis nggak? Cukup wis, ojo kakean gula. Aku juga cinta dan sayang sama Mas. Aku tresno tenan karo kowe. Wayu tenan ya. Sudah? Ben. Kok ngelundasku ya? Oh, capek ya? Banyakan nonton TV mungkin. Iya. Maaf ya Mas, aku memang cinta sama kamu. Tapi cinta sama harta kamu aja. Gak pernah aku cinta sama kamu. Yes. Selamat tidur Mas sayang. Semua harta Herman sekarang ada di tangan aku. Dan aku kaya raya. Halo sayang. Hai sayang. Halo. Mau. Aduh, gimana nih? Kok dia bisa muncul lagi? Dia ternyata tinggal di Jakarta sekarang. Wah, bahaya nih. Pokoknya tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kalau dia ternyata ayah kandungnya Bianca. Aduh, bingung aku. Mana sekarang Bianca mau bongkar lagi kalau dia dan Aisyah bersaudara. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aduh. Saya nggak ngerti dokter. Belakangan ini tuh kondisi saya semakin menurun. Suka tiba-tiba pusing dan juga sering mimisan. Ini saya tuh kenapa ya dokter ya? Pak Irwan, sepertinya kondisi Bapak mengalami penurunan dan ini memerlukan diagnosa yang lebih lanjut. Sebaiknya dirawat di rumah sakit, Pak Irwan. Dokter, kalaupun saya harus mati, dokter, saya nggak mau menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Biarlah di rumah aja, dokter. Pak Irwan, istri Bapak kemana? Biar saya telepon untuk sampaikan kondisi Bapak ya. Nonton apa sih ini? Acaranya nggak ada yang bagus.
Bianca, Bianca. Bianca, mana Bianca? Bianca. Paling mama nih. Tuh kan mama. Bianca, ayo dong Bi, angkat telepon Mama Bianca. Ngapain sih nelfonin mulu? Paling-paling mau bahas soal Mas Dimas lagi sama Aisyah. Males banget. Angkat lagi teleponnya. Udah, mendingan tidur aja. Gimana nih? Apa sebaiknya aku kembali aja ya ke rumah Dimas? Untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Halo, Bianca, kamu kenapa sih Mama? Halo, dokter. Oh ya, mohon maaf dokter, mohon maaf. Saya karena lagi ada satu urusan dan yang lain hal, saya jadi nggak tahu kalau dokter yang nelfon. Iya dokter, kenapa dok? Oh, iya, oke. Terima kasih dokter. Oke, aku lebih baik pulang. Mas Dimas? Ibu, Kok kamu yang keluar? Pak Dimas mana? Pak Dimas teh sudah berangkat ke kantor pagi-pagi atuh Bu. Punten Bu Bianca, saya teh mau nyuci dulu ya. Kok aneh? Sekarang setiap Mas Dimas pergi ke kantor nggak pernah tuh pamitan lagi. Idih, gak salah tuh omongan. Hei, gimana caranya Dimas mau pamit sama kamu kalau kamu aja baru bangun jam? Mikir dong kamu. Contoh tuh Aisyah ya, subuh udah bangun terus ngurusin suami, masakin makanannya. Kamu ngapain? Ngapain Bianca? Kayaknya anak saya tuh salah pilih istri ya, kejebak kayaknya. Ada aja omongannya. Enggak. Kayaknya aku punya ide lebih bagus daripada itu. Aku nggak akan ngebahas soal ini sama Mas Dimas. Hai, Uncle Setia. Ada urusan apa lo kesini? Oh, gue kesini punya penawaran bagus. Ini semua tentang Aisyah. Pasti tertarik kan? Tentang Aisyah. Bianca, lo inget ya, ancaman gue berlaku sampai kapanpun. Lo sakitin Aisyah, lo berhadapan sama gue. Care banget sih. Siapa lagi yang mau ngerjain Aisyah lagi? Justru gue kesini itu pengen ngasih penawaran buat lo. Gue sama lo itu punya kepentingan yang sama, tau gak? Lo pengen Aisyah, dan gue pengen Mas Dimas kembali lagi sama gue. Itu artinya kalau lo bisa bantu gue untuk dapetin Mas Dimas lagi, gue akan bantu lo untuk dapetin Aisyah. Menurut lo ya, kenapa gue harus kerja sama dengan perempuan seperti lo? Ya, kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Itu berarti Aisyah akan jadi milik laki-laki lain dong. Karena gimana pun, Aisyah udah nggak bisa lagi sama Mas Dimas. Karena pernikahan mereka itu gak sah.
Lo ngomong apa sih? Aduh, gue nggak tahu lo emang nggak tahu apa lo emang pura-pura bego. Lo sebenarnya udah tahu belum sih kalau gue ini dan Aisyah kakak beradik kandung? Kok kayaknya nggak kaget? Berarti lo udah tahu kalau gue dan Aisyah itu sama-sama anaknya Papa Irwan. Dan lo tahu nggak? Seorang laki-laki itu nggak boleh menikahi kakak beradik. Itu artinya pernikahan Aisyah dan Mas Dimas itu nggak sah. Sementara gue dan Mas Dimas itu sah karena gue istri pertamanya. Dan sebentar lagi gue akan pulang ke rumah. Dan gue akan bongkar semua kebenarannya ke Mas Dimas. Terserah lo aja, lo mau kerja sama gue atau enggak. Tapi gue ngomong kayak gini karena menurut gue, lo itu orang yang paling berhak untuk mengurus Aisyah dan calon bayinya. Karena gimana pun calon bayi itu kan anak lo, iya enggak? Tapi itu semua tergantung lo sih. Gue cuman punya penawaran ini. Lo pikirin ya baik-baik. Aisyah ada di sini, Bu. Aisyah, tahu nggak? Masa tadi Bianca nyariin Dimas, padahal jelas-jelas Dimas kan udah berangkat kerja. Nih terus terang aja ya, Mama nggak habis pikir loh sama Bianca itu. Jadi perempuan kok gitu banget ya, nggak punya rasa, nggak peka gitu. Dimas kan udah nggak tertarik lagi sama dia. Lagi ngomongin aku ya? Ampun deh, yang diomongin tahu-tahu datang panjang umur banget ya. Mungkin bener ya yang diomongin orang-orang, kalau orang jahat itu umurnya panjang, ya. Mama kenapa sih ngerasa lagi menang banget? Mama lihat aja nanti siapa yang ketawa terakhir. Sekarang Mama nikmatin aja kemenangan Mama ini. Ini, Bianca, kamu denger baik-baik ya. Ya jelas lah, Mama yang tertawa paling akhir. Ya, karena kenapa? Sekarang ini aja kamu lagi nangis terus-terusan. Nangisnya pakai sesuatu kan lagi. Gitu kan? Di dalam kamar sendirian. Gitu kan? Ngaku. Cukup ya, Ma? Cukup. Kalau Mama ngomong kayak gini terus, aku nggak segan-segan untuk bersikap kasar sama Mama. Kamu ngancam Mama? Memangnya apa sih yang bisa kamu lakuin sama Mama? Apa? Apa coba? Jangan provok aku, Ma. Apa coba? Jangan provok aku. Siapa? Mama jangan provok aku ya. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir aku nggak berani? Diam kamu. Kurang ajar kamu ya. Mama duluan. Aku udah bilang jangan provok aku, Ma. Saya yang saya omongin itu benar apa adanya. Tapi kamu main dorong-dorong. Kamu main dikit. Saya juga bisa. Ibu, aku lagi Bianca. Ibu, Bianca. Jangan. Mbak. Enak kan? Mau dijurukin lagi? Udah. Bu, udah, Bu. Enggak. Bu. Udah cukup. Enggak. Aisyah, kamu dengar ya. Mama nggak terima didorong sampai jatuh nyungsep kayak gitu. Mama harus kasih pelajaran ke dia. Bu, kasih pelajaran apa? Jangan kasih. Bu, kamu duduk. Kamu lagi hamil. Ini kesempatan aku buat sakitin Aisyah. Pura-pura aja nggak sengaja. Salah sendiri, so baik mau ngelarai. Jangan, Bu. Jangan, Bu, duduk. Kamu duduk. Tenang, Mama bisa handle ini.